berdoa satu. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, silakan lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, kalau berangkat semua. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar semua? Belum. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau kau siap belajar, duduknya rapi-rapi. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau sudah siap, Ibu mau bertanya. Kalian seperti yang sudah kita ketahui bahwa meja ini tidak bergerak. Bagaimana caranya agar meja ini bergerak? Didorong dan kita angkat. Gerakan juga dapat bergerak. Nah, ketika kita menarik dan mendorong atau mengangkatnya, meja ini bergerak. Karena ada apa? Karena apa? Ada gaya. Berarti kalian sudah tahu hari ini kita belajar apa? Gaya. Tepatnya kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Sambil ditulis ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan kalian mendengarkan penjelasan Ibu, kalian dapat memahami pengertian gaya dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan kalian melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam gaya yang ada di sekitar. Ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, seperti yang dikatakan di awal bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan yang bekerja pada dunia. Nah, gaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya gesek. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya magnet. Yang terakhir, gaya gravitasi. Nah, gaya gesek ini yaitu gaya yang timbul karena adanya dua benda yang saling bersentuhan. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas ini gaya memiliki sifat elastis atau kembali kepada bentuk semula. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet ini akan timbul karena adanya medan magnet. Dan yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini gaya yang menarik semua benda ke bumi. Nah, ini sudah menjelaskan pengertian gaya. Kita akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi contoh-contoh dari gaya. Silakan kalian bentuk kelompok bersama teman sebangku kalian. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan. Setiap individu harus melakukan percobaannya. Silakan kalian melakukan percobaan berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Ibu, ini seperti mana? Setiap individu harus melakukan percobaan. Pikirkan gaya apa yang terjadi pada kegiatan yang kalian lakukan. Lalu diskusikan bersama teman kalian. Nah, sudah, Bu? Sudah. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Yang ini sudah?
Ini kalau sudah boleh kalian bacakan hasil diskusinya di tempat duduk kalian. Silakan untuk kelompok 1. Yang pertama itu adalah gaya magnet pada magnet. Ya. Terus yang kedua karet gelang itu gaya pegas. Oh iya, gaya pegas. Terus yang ketiga itu gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Yang keempat gaya gesek. Iya, gaya gesek. Beri tepuk tangan yang teman-teman. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Oh saya. Ya, kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Yang pertama gaya magnet, yang kedua gaya pegas, yang ketiga gaya gravitasi, dan yang keempat gaya gesekan. Iya, beri tepuk tangannya. Untuk kelompok 3, silakan. Perkiraan pertama itu gaya magnet, perkiraan kedua gaya pegas, Ya. yang ketiga gaya gravitasi, yang keempat gaya gesek. Iya, beri tepuk tangannya. Bagaimana? Dari tiga pendapat kelompok, apakah ada yang berbeda? Tidak. Ada ibu, ada ibu. Dan teman satu lagi. Mama, aku dengan aku, Bu. Nanti ya, aku lagi ngambil. Sabar, Nak. Ayo, Nak. Terima kasih ya. Nah, kita sudah melakukan percobaan dan sudah Ibu jelaskan bahwa gaya kita dapat menjadi 4. Yang pertama gaya gesek. Gaya gesek tadi kita sudah melakukan percobaan dengan menggosokkan telapak tangan. Ya. Nah, ketika kita menggosokkan telapak tangan ini adanya sentuhan antara kedua tangan kita, itulah yang dinamakan gaya gesek. Selain itu ketika kita menggelindingkan bola itu adanya gesekan antara bola dengan lantai, dan bola akan lama-kelamaan akan berhenti sendiri karena adanya gaya gesek. Selanjutnya yaitu pada sepeda atau motor. Nah, pada motor itu bannya itu dibuat kasar karena untuk memperbesar gaya gesek. Itulah mengapa ketika kita menaiki sepeda atau kita naik motor tidak terjadinya tergelincir walaupun itu licin karena adanya gaya gesek. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas tadi kita sudah melakukan dengan percobaan dengan menarik karet. Karet kita tarik sepanjang mungkin lalu kita lepaskan. Apakah akan kembali ke bentuk semula? Ya. Dia akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu ketapel. Ada yang tahu permainan ketapel? Tahu. Iya, ketapel itu mau kita tarik sepanjang mungkin, kita lepaskan, dia kembali ke dalam bentuk semula. Selanjutnya yaitu pada ballpoint ini. Ketika kita menekan atas ballpoint ini, maka mata penanya akan keluar. Tapi ketika kita pencet lagi di atasnya ini, dia akan kembali ke bentuknya semula, masuk ke dalam mata penanya. Jadi itulah yang dinamakan gaya pegas. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet ini akan timbul karena adanya medan magnet. Bagaimana melalui percobaan mendekatkan magnet dengan sendok? Apakah akan tertarik? Tidak. Itulah yang dinamakan biasa kita sebut dengan sifat non magnetik. Karena apa? Ada yang tahu? Karena kutub utara sama kutub selatan. Ya, lebih tepatnya magnet itu dapat menarik benda-benda yang bersifat logam. Selanjutnya kalian mendekatkan magnet dengan logam. Apakah tertarik? Tarik. Iya, karena apa? Karena logam Terbuat dari logam. Iya, terbuat dari logam. Selain dari logam, apa lagi? Besi. Bisa nggak? Sendok. dari aluminium. Oh, sendok besi itu ya? Iya, itu juga bisa. Kalau paku? Bisa. Iya, paku juga bisa. Jadi magnet itu dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Ya, besi. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini gaya yang menarik semua benda ke bumi. Kita manusia. Iya, benar. Tapi kita tadi melakukan percobaan dengan menjatuhkan pena. Apakah pena ini terjatuh di bawah? Terjatuh ke bawah. Iya, ke bawah karena apa? Ada gaya gravitasi. Ada gaya gravitasi. Ketika kita berjalan, mengapa kita bisa berjalan di atas lantai? Gaya gravitasi. Karena adanya gaya gravitasi. Kalian pernah melihat buah-buahan yang jatuh dari pohon? Pernah. Dia jatuhnya ke atas atau ke bawah?
Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan menyebutkan pembelajaran kita pada hari ini. Gaya tadi terbagi apa saja, Indah? Gaya apa saja yang kita sudah pelajari? Ada gaya gesek. Dewi? Gaya magnet. Gaya magnet. Ini gaya gesek, gaya magnet, lalu yang gaya gravitasi. Ya, bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Dan gaya ini terbagi menjadi 4: gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Materinya mudah dipahami? Mudah dipahami. Kalian sudah bisa membedakan mana gaya magnet, Sudah. Kalau sudah, minggu depan kita akan belajar tentang manfaat gaya. Silakan kalian pelajari dan kerjakan di halaman 70 tentang manfaat gaya. Nanti di minggu depan Ibu jelasin lagi. Paham? Paham. Kalau paham, untuk keluar silahkan di minggu depan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita sebagai berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai silakan kalian lihat bahwa kalian kalau ada benda yang jatuh atau sampah silakan kalian petik dulu. Tidak Bu. Baru. Tidak. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu harap untuk minggu depan kalian bisa lebih aktif lagi. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.